Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tantangan dan peluang implementasi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sini Noviani, absen 11, dan nama anggota saya yaitu FR Pasha Syafir Bonaventura, absen 13, Gilang Ramadan, absen 15, Harfa Lindawati, absen 17, Marianaya Irmawati, absen 19. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu peluang dan tantangan dalam implementasi Pancasila. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peluang implementasi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu tantangan implementasi Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sisi lain, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat meregangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhi oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta persatuan dan kesatuan. Peluang dari tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung secara singkat dan jelas. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang. Peluang dalam implementasi Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tantangan. Tantangan implementasi Pancasila yang dimaksud adalah munculnya paham-paham baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan mudahnya berbagai informasi dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila. Manusia selalu berpedoman kepada Pancasila, alam segala tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Hal ini karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu ideologi negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Peluang nilai-nilai Pancasila. Peluang implementasi nilai Pancasila sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, bisa menjalin pertemanan dengan umat non-muslim atau sebaliknya. Yang kedua, bisa bertoleransi dengan sesama umat beragama. Peluang implementasi Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memperlakukan individu lain sesuai dengan martabat dan hakikatnya. Yang kedua, menjalin pertemanan tanpa membeda-bedakan. Peluang implementasi Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, berkembangnya minat dan bakat para anak muda dalam melestarikan budaya negeri. Yang kedua, selalu bersikap toleransi dan tidak meremehkan suku adat lain. Implementasi Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, dapat mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Peluang implementasi Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, dapat menghormati orang lain, dan yang kedua, menghindari sikap sombong di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 3. Nilai-nilai Pancasila tantangan. Sila pertama, tantangan implementasi Pancasila. Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu ada 2 poin, yaitu bagaimana para umat beragama yang menganut agama yang berbeda bisa saling bertoleransi satu sama yang lain. Yang kedua, bagaimana para penganut agama bisa menganut agamanya dengan baik dan menjalankan kewajiban dengan baik. Sila kedua, tantangan implementasi Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 2 poin, yaitu kebanyakan orang-orang menolong sesama manusia menanti imbalan atau pamrih. Kedua, menurunnya rasa persaudaraan antara sesama. Sila ketiga, tantangan implementasi Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ada 2 poin, yaitu banyak ditemui orang-orang yang mencintai budaya asing, terutama remaja. Yang kedua, kebanyakan orang masih memakai produk luar negeri atau melestarikannya. Sila keempat, tantangan implementasi Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 2 poin, yaitu banyak warga negara atau masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya di dalam hukum. Yang kedua, ketidaktransparannya lembaga-lembaga yang di dalam negara Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggak lagi percaya kepada pemerintah. Sila kelima, tantangan implementasi pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 2 poin, yaitu ketidakpedulian terhadap orang lain. Yang kedua, adanya ketidakikutsertaan masyarakat ketika bergotong royong.